warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merista Arika Utami, NIM 061311892407, nomor urut 08 PGSD Indralaya. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran PKN kelas tinggi Universitas Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Merista Arika Utami itu akan menjelaskan tentang penilaian di kelas 6. Materi yang saya ambil yaitu di tema 8 yaitu bumiku, subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran ketiga muatan PKN dan alokasi waktunya yaitu 1 dikali 35 menit. Kompetensi dasar dan indikator yang terdapat di dalam pembelajaran ketiga, yaitu kompetensi dasar yang pertama yaitu 1.2 yaitu menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama, dan indikatornya yaitu 1.2.1 yaitu memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dan kompetensi dasar yang kedua yaitu 2.2 yaitu melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Dan indikatornya yaitu 2.2.1 yaitu mengerti tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang ketiga yaitu 3.2 yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 3.2.1 yaitu mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kompetensi dasar yang keempat yaitu 4.2 menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 4.2.1 yaitu membuat poster yang berisi rencana aksi yang akan dilakukan di lingkungan rumah sebagai cerminan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran pertama yaitu dengan mengetahui informasi dari carta yang dibuat guru, peserta didik dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai kewajiban sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu dengan mengetahui informasi dari carta yang dibuat guru, peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan mengetahui informasi dari carta yang dibuat guru, peserta didik dapat mengerti tentang lingkungan, sehat, dan bersih adalah hak semua warga negara. Yang keempat yaitu setelah mengetahui hak-hak kewajiban membersihkan lingkungan rumah, peserta didik dapat membuat poster yang berisi rencana aksi yang akan dilakukan di lingkungan rumah sebagai cerminan pelaksanaan kewajiban warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam penilaian sikap. Di sini penilaian sikapnya yaitu prosedur penilaiannya yaitu proses, yaitu ada awal, inti, dan akhir. Yang tekniknya yaitu non-tes, bentuknya yaitu observasi, dan instrumen penilaian adalah lembar pedoman observasi. Berikut adalah rubrik penilaian sikapnya yaitu ada sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi setiap sikap tersebut memiliki 4 skor, yaitu skor 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada deskriptor atau kriteria atau deskripsi dari sikap tersebut. Yang pertama yaitu sikap jujur. Penjelasannya adalah jujur adalah perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Deskriptornya yaitu 1. Tidak menyontek dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 2. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu mengatakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi atau apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakini walaupun berbeda dengan pendapat teman.
Sikap kedua yaitu peduli. Peduli adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan. Di sini deskriptornya yaitu 1. Peduli akan kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, misalnya melakukan gotong royong, membersihkan sekolah. Yang ketiga yaitu menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu melihat hal yang kotor cepat untuk membersihkannya. Deskriptor yang ketiga dalam sikap itu adalah tanggung jawab. Di sini tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku peserta didik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Deskriptornya yaitu 1, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya di rumah dan di kelas, yaitu piket atau menjaga kebersihan. Yang keempat, yaitu mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah sekolah yang dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yaitu skala penilaian sikap. Di sini sikap jujur, tadi yang saya sebutkan bahwa memiliki skala sikap ada 4, yaitu skor 1, 2, 3, dan 4. Jika ia mendapatkan skor 1, itu hanya 1 deskriptor yang tampak. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan skor 2, yaitu hanya 2 deskriptor yang tampak. Kalau skor ketiga yaitu 3 deskriptor yang tampak. Dan kalau skor yang keempat yaitu 4 deskriptor yang tampak. Begitupun sama dengan sikap teliti dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu penskoran. Di sini penskorannya yaitu skor yang diperoleh itu dibagi skor maksimal dan dikali 4. Jadi kode nilai sikap itu adalah jika mendapatkan nilai yang sangat baik itu adalah 3,3 sampai dengan 4. Kalau baik itu 2,33 sampai dengan 3,33. Kalau cukup itu 1,33 sampai dengan 2,33. Kalau kurang itu yaitu skornya yaitu kurang dari 1,33. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Di sini kompetensi dasarnya tadi yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini teknik penilaiannya adalah tes. Di sini saya memberikan soal. Soalnya yaitu apa saja yang dapat kalian lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan. Di sini ada tabel untuk mengisi soal atau lembar jawabannya yaitu 1 sampai dengan 10. Selanjutnya yaitu kunci jawabannya dalam soal tersebut yaitu apa saja yang dapat kalian lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan. Yaitu 1 bisa membuat tempat pembuangan sampah, yang kedua membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga merapikan tempat tidur, yang keempat menyapu lantai setiap hari, yang kelima mengepel lantai setiap hari, yang keenam menjaga lingkungan halaman rumah, jangan sampai seperti rumput itu tinggi dan daun kering berserakan di halaman rumah. Yang ketujuh yaitu mencuci piring, yang kedelapan yaitu membersihkan barang yang berserakan, yang kesembilan adalah mencuci baju, yang kesepuluh adalah menjaga kebersihan dekorasi rumah. Di sini ada rubrik penilaiannya. Jadi di sini jika siswa menjawab 1 soal, itu berarti skornya 1. Dan begitupun sampai dengan 10 soal, maka skornya 10. Penskorannya yaitu total nilai siswa dibagi dengan total nilai maksimal dikali 100. Jadi predikatnya itu jika nilainya 86 sampai 100 itu A, 70 sampai 85 itu B, 60 sampai 69 itu C, dan kurang dari 60 itu adalah D. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Indikatornya yaitu 4.2.1 yaitu membuat poster yang berisi rencana aksi yang akan dilakukan di lingkungan rumah sebagai cerminan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Teknik penilaiannya yaitu produk. Nah, di sini adalah rubrik penilaiannya. Jadi di sini kriteria untuk dinilai itu adalah jenis aksi, desain, kebersihan poster, dan tujuan penyampaian pesannya. Jadi setiap kriteria ini memiliki skor yaitu 1 sampai dengan 4. Selanjutnya yaitu kriteria produknya. Yaitu kriteria 1 jenis aksi jika mendapatkan skor 4 itu rencana aksi yang dibuat keseluruhannya sesuai dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Jika mendapatkan skor 3 yaitu rencana aksi yang dibuat hampir seluruhnya sesuai dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Jika mendapatkan skor kedua, yaitu rencana aksi yang dibuat sebagian sesuai dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Skor yang ke-1 itu yaitu rencana aksi yang dibuat masih tidak sesuai dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Kriteria kedua yaitu desain. Jika mendapatkan skor 4 yaitu warnanya menarik, ukuran, elemen penyusunannya profesional, dan gambarnya sudah terdesain rapi dan menarik. Yang ketiga yaitu warna, ukuran elemen penyusunan gambar sedikit kurang terarah dan sedikit kurang menarik. Skor yang kedua yaitu warna, ukuran elemen penyusunan gambar banyak yang kurang terarah dan kurang menarik. Jika mendapatkan skor 1 yaitu warna, ukuran elemen penyusun gambar tidak terarah dan tidak menarik. Selanjutnya yaitu kriteria yang ketiga, kebersihan poster. Di sini jika mendapatkan skor 4 yaitu sangat bersih, skor 3 yaitu ada sebagian kotor, skor kedua yaitu banyak kotor dalam poster, skor yang ke-1 itu sangat kotor. Dan kriteria yang keempat itu adalah ketersampaian pesan. Jadi, jika mendapatkan skor 4 itu pesan dalam poster mudah ditangkap pembaca. Mendapatkan skor 3 yaitu pesan dalam poster cukup mudah ditangkap pembaca. Jika mendapatkan skor 2 yaitu pesan dalam poster sulit ditangkap pembaca. Dan jika mendapatkan skor 1 yaitu pesan dalam poster tidak dapat ditangkap pembaca. Selanjutnya adalah penskoran dari penilaian keterampilan, yaitu total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dan dikali 100. Predikatnya sama saja seperti dengan penilaian pengetahuan. Jika mendapatkan nilai 86 sampai 100 dapat nilai A, 75 sampai 85, 70 sampai 85 itu mendapatkan B, 60 sampai 69 itu mendapatkan C, dan kurang dari 60 adalah mendapatkan D. Baiklah, sekian pemaparan penilaian dari saya dari pembuatan carta dan pembuatan media visual penjelasan dari carta tersebut, dan sekarang penjelasan tentang penilaian. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.